Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah sirah Nabawiyah, kisah hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan menyimak peristiwa yang terjadi di Khaybar pasca perjanjian Hudaybiyah. Seperti apa kisahnya? Kaum Yahudi Bani Nadir sebelumnya telah mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW ketika hidup berdampingan sebagai warga Madinah. Namun Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka berpihak kepada musuh ketika ada serangan terhadap Madinah. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dari Madinah sebagai akibat dari pengkhianatan mereka. Bani Nadir menjadikan Khaybar sebagai tempat pelarian mereka setelah baginda Nabi Muhammad SAW berhasil menghadapi serangan golongan terkuat dari ketiga Ahzab atau pasukan yang bersekutu, dan setelah disepakatinya perjanjian damai dengan Quraisy Mekah, beliau Nabi Muhammad SAW mengalihkan perhatiannya kepada kaum Yahudi dan kabilah-kabilah Najd sehingga bisa diperoleh keamanan dan perdamaian menyeluruh. Hal ini agar ketenangan bisa menyebar di semua kawasan. Selain itu, kaum muslimin bisa beristirahat dari peperangan dan beralih konsentrasinya untuk mendakwakan dan menyerukan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaybar adalah kota besar yang memiliki benteng-benteng dan lahan-lahan pertanian. Khaybar menjadi markas bagi petinggi-petinggi Yahudi untuk memproduksi usaha tipu daya, fitnah, dan konspirasi, pusat provokasi militer, dan sumber usaha-usaha membakar peperangan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kota ini menjadi target dakwah kaum muslimin. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW kembali dari Hudaybiyah, beliau Nabi Muhammad SAW menginap di Madinah pada bulan Zulhijjah hingga sebagian bulan Muharram. Pada malam Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan perjalanan ke Khaybar. Mereka yang tidak bisa bergabung dalam ekspedisi ke Hudaybiyah diminta untuk ikut, tetapi beliau Nabi Muhammad SAW mengumumkan, hendaklah tidak keluar bersamaku kecuali orang yang ingin berjihad. Sehingga 1.400 sahabat yang telah mengambil sumpah di bawah pohon dekat Hudaybiyah berjalan keluar dari Madinah. Penjagaan terhadap Madinah diamanatkan kepada Sabah bin Arfatah Ghafari. Rasulullah SAW mulai menyusuri rute karavan yang sudah dikenali. Separuh perjalanan terlewati, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian membagi pasukan muslimin ke rute lainnya yang menuju ke Khaybar untuk memblokir orang-orang Yahudi agar tidak melarikan diri ke Syria. Baginda Nabi Muhammad SAW berangkat ke Khaybar melewati Gunung Asr, kemudian Gunung Syahba, lalu turun ke lembah yang biasa disebut dengan Razi. Jarak Khaybar dan Ghatafan adalah perjalanan sehari semalam. Rupanya pasukan Ghatafan mengetahui rencana pasukan muslimin. Mereka pun bersiap-siap perang dan membawa pasukannya ke Khaybar untuk membantu Yahudi. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar desas-desus. Mereka mengira kaum muslimin telah menyerang keluarga dan harta-hartanya secara tiba-tiba, sehingga mereka kembali dan membiarkan Rasulullah memerangi Khaybar. Pada malam hari perjalanan itu, Rasulullah SAW dan pasukannya, beliau berkemah di sebuah daerah dekat Khaybar. Sementara itu, orang-orang Yahudi tetap tidak sadar akan kehadiran mereka. Rasulullah SAW memimpin salat subuh dalam kegelapan, kemudian menaiki tunggangannya lagi untuk meneruskan perjalanan ke Khaybar. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Allahu Akbar, Khaybar sudah menemui kehancurannya. Setiap kami muncul di wilayah sekelompok orang, pagi akan berubah mendung bagi mereka. Penduduk Khaybar yang terletak 171 km sebelah utara Madinah tersebar dalam 3 pemukiman utama, yaitu Natah, Katibah, dan Syab. Natah memiliki 3 benteng, yaitu Benteng Naim, Benteng Sya'ab bin Mu'ad, dan Benteng Kal'ah Zubair. 2 benteng di Syab adalah Benteng Ubay dan Benteng Nizar. Sedangkan Katibah memiliki 3 benteng,
yaitu benteng Khamus, benteng Watih, dan benteng Salalam. Total ada 8 benteng utama Khaybar. Ada sejumlah benteng dan kastil lainnya di Khaybar, tetapi lebih kecil dan tidak dijaga sebaik 8 benteng utamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengepung Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kemah-kemah di timur benteng Natah, di luar jangkauan tembakan panah. Beberapa hari berlalu dengan kedua belah pihak saling menghujani panah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada orang-orang berita kemenangan dengan menyatakan, "Besok aku akan memberikan panji-panji kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan yang sebagai gantinya dia dicintai Allah dan Rasul-Nya." Keesokan harinya, saat siang hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di manakah Ali?" Para sahabat menjawab, "Sebelah matanya terkena infeksi." Lantas Ali dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyapukan ludah beliau ke sepasang matanya dan berdoa kesembuhannya. Ali merasakan sepasang matanya sudah sembuh seketika, dan dia pun lalu diberikan panji-panji muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengajak musuh memeluk Islam. Hanya jika mereka menolak panggilan untuk beriman, maka Ali akan memerangi orang-orang ini. Benteng pertama dari 8 benteng yang diserang kaum muslimin adalah benteng Naim. Benteng tersebut adalah garis pertahanan pertama bagi Yahudi karena tempatnya yang strategis. Benteng Yahudi ini terlindungi dengan baik, tinggi dan tampaknya kebal terhadap serangan. Inilah baris pertama pertahanan mereka. Benteng ini memiliki Marhab, seorang pahlawan Yahudi yang kekuatannya sekuat 1000 orang. Ali bin Abi Thalib keluar bersama kaum muslimin menuju benteng ini. Ali bin Abi Thalib menyeru mereka masuk Islam, tetapi mereka menolak seruan ini dan melawan kaum muslimin. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Marhab dan beberapa pemimpin Yahudi pun terbunuh. Orang-orang Yahudi akhirnya tak mampu melawan kaum muslimin hingga mereka menyerah. Mereka ada yang melarikan diri dari benteng ini ke benteng Sya'ab, yakni benteng kedua, hingga masuklah kaum muslimin ke benteng Naim. Benteng Sya'ab adalah benteng kedua dari segi kekuatan dan perlindungan setelah benteng Naim. Kaum muslimin lalu menyerang benteng ini di bawah pimpinan Habab bin Muzir al-Ansyari. Mereka mengepung benteng ini selama 3 hari. Pada hari ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW berdoa agar dibukakan benteng ini dengan doa khusus. Akhirnya, kaum muslimin pun dapat membuka benteng ini. Mereka berpindah dari satu benteng ke benteng yang lain hingga bisa membuka semua benteng Yahudi di Khaybar. Ketika 2 benteng yang tersisa di Watih dan Salalam hendak diserang pasukan muslimin, kaum Yahudi segera menegosiasikan perdamaian. Mereka setuju untuk dibuang bersama keluarga masing-masing jika mendapat jaminan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan mereka. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan mereka membawa apa saja yang mampu dibawa, semisal emas, perak, kuda, dan senjata. Tetapi jika mereka menyembunyikan sesuatu, kesepakatan tersebut menjadi batal. Orang-orang Yahudi menyerahkan 2 atau 3 benteng kepada orang-orang muslimin, di samping 100 baju zirah, 400 bilah pedang, 1000 batang tombak, dan 500 unit busur Arab. Bahkan mereka mendapat beberapa manuskrip Yahudi yang mereka kembalikan lagi atas permintaan mereka. Penyerahan diri tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh orang-orang Yahudi. Beberapa pemimpin Yahudi seperti Kinanah bin Abdul Hakik dan saudara laki-lakinya menentang ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan berupaya menyelundupkan sejumlah besar emas, perak, dan perhiasan lainnya. Oleh karenanya, mereka kehilangan jaminan keselamatan saat hendak pergi meninggalkan Khaybar, sehingga akhirnya mereka dibunuh karena terbukti melanggar kesepakatan. Di antara para tawanan ada janda Kinanah, Safiyah binti Huyai bin Al-Khattab, yang kemudian menjadi salah satu dari Ummul Mukminin berkat pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa di Khaybar selesai, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
kembali ke Madinah. Beliau Nabi Muhammad SAW berjalan di malam hari dan tidur di akhir malam di pinggir-pinggir jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bilal, "Bangunkan aku besok." Akan tetapi Bilal juga tertidur dengan bersandar pada untanya, dan tak ada seorang pun yang terbangun hingga matahari mulai menyinari mereka. Orang yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW, yang kemudian keluar ke lembah dan melaksanakan sholat fajar berjamaah. Demikianlah berakhir sudah perang yang panjang. Di akhir semua peristiwa tersebut, sekitar 15 hingga 18 menjadi syuhada, sedangkan jumlah orang-orang Yahudi yang tewas mencapai 93 orang. Dampak dari kemenangan ini berpengaruh besar bagi kaum muslimin. Akses dakwah Islam semakin melebar karena kondisi keamanan Madinah meningkat. Hal itu menumbuhkan ekonomi masyarakat Islam. Kaum muhajirin yang sebelumnya telah banyak menerima bantuan dari Ansar, semisal pohon-pohon kurma, akhirnya sangat berterima kasih kepada mereka, sebab harta yang dibagikan Nabi Muhammad SAW kepada para muhajirin dari rampasan perang telah mencukupi kebutuhan mereka. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kisah tentang sirah Nabi Muhammad SAW akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengembangkan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.